dan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat hadir di sini dalam acara pembagian takjil, dilanjutkan dengan ada sedikit tausiah, dan nanti kita lanjutkan dengan buka bersama, kemudian nanti dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Itu semua atas limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas segala yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya selawat serta salam tidak lupa kami tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui menjadi umat beliau dan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan sesuatu mungkin ada manfaatnya kepada anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, Pak Marji ingin menyampaikan satu ayat yang mungkin bagi anak-anak mungkin sudah ngelotok nih, wis apal, karena setiap kali sudah saya sampaikan dan kemarin juga saya sudah menghafalkan, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tentang apa anak-anak? Oke. Tentang perintah puasa. Namun saya tidak akan menerangkan tentang syarat rukunnya, kemudian sunnah puasa yang membatalkan puasa, enggak. Ya, kemarin di kegiatan pesantren nampaknya sudah disampaikan oleh Bapak Suwarno, sehingga saya akan menyampaikan sisi lain dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, itu adalah dasar kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Bagi anak-anak mungkin belum berkewajiban ya, belum terkena syarat wajib, tapi baginya wajib untuk berlatih. Makanya kemarin di kelas 3 kalau adalah saya tanya, ada yang puasa beduk? Ada 6-5 orang anak. Hari ketiga saya tanya, kok masih beduk lagi? Oh, berarti ini tidak ada peningkatan. Ya. Kemudian kemarin saya sarankan caranya ngene nduk supaya kuat sedino. Hari pertama beduk tidak apa-apa. Kedua ditambah sakuate. Ya. Tambah sakuate, misal kuate jam 1 yo, jam 1 engko buka. Seterusnya sampai 5-6 hari, insya Allah nanti bisa kuat 1 hari penuh. Jadi nak puasane beduk kok terus, anggaran beduk terus, jenenge iku ya apa anak-anak? Namanya stagnasi. Ya, stagnasi tidak ada perubahan. Tetap aja puasa beduk terus. Tapi bagi anak juga tidak apa-apa, hanya sebagai bentuk latihan. Nah, ini nanti dari ayat tadi Pak Marji ingin mengupas sedikit terkait dengan kita diperintahkan untuk berpuasa. Selama ini ya anak-anak sudah hari yang keberapa anak-anak? 27 ya? Ini sudah hari yang ke-27. Itu ya, tinggal menunggu saat-saat terakhir. Ya. Selama 27 hari, selama kamu melakukan ibadah puasa, coba ini saja introspeksi diri untuk bermuhasabah, ya. Selama kamu menjalankan ibadah puasa, selama kamu dan berdosa selama 27 hari itu seperti apa? Beda enggak dengan hari-hari sebelumnya sebelum kamu melaksanakan ibadah puasa? Beda enggak kira-kira? Apa bedanya kira-kira jajan? Bedane biasane rodok sregep nang masjid. Ya, rodok sregep. Ya.
Tapi ini bicara Pak Marji loh, yang mudah-mudahan hanya bicara saja, di kenyataan anak-anak tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Nah, harapannya anak-anak setelah 27 hari ini, sebentar lagi anak-anak akan menemui Hari Raya Idul Fitri, ya. Setelah Hari Raya Idul Fitri ini, apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu kerjakan di bulan Ramadan, jangan sampai berhenti di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai berhenti hanya di bulan Ramadan. Ayo, kalau perlu walaupun tidak bulan Ramadan, ibadah-ibadah itu harus kita laksanakan selain apa? Sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu kan sholat yang istimewa, anak-anak, ya, hanya dilakukan sebulan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Untuk qiyamul lail, untuk mendirikan malam, tolong yang sudah terbiasa misalnya sholat tahajud misalnya, ya, kemudian baca Al-Quran, tadarus, ya, itu yang sudah biasa dilakukan di bulan Ramadan. Harapannya setelah bulan Ramadan itu tetap dilaksanakan. Walaupun memang di bulan Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan yang sangat luar biasa, ya, bulan yang sangat luar biasa. Pintu maghfirah dibuka, ya. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang mau bertaubat ke hadapan Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang pernah kita lakukan di bulan puasa, di bulan Ramadan, ayo ditingkatkan lagi nanti di bulan Syawal, seterusnya sampai menjelang nanti bulan Ramadan yang berikutnya. Terus anak-anak, di akhir bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, itu kan banyak yang mengatakan adalah merupakan pintu maghfirah, ya. Apa dosa kita yang pernah kita lakukan, jika kita memohon dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng sarate wong jenenge nglakoni salah nak sungguh-sungguh mesti tidak akan mengulangi perbuatan dosanya lagi. Itu. Jadi jangan sampai mengulang lagi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ini introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan, mungkin satu kesalahan atau kebaikan, ayo yang kesalahan kita tinggalkan, yang kebaikan kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti menjadi orang-orang yang benar-benar yang fitrah, yang suci setelah keluar dari bulan Ramadan. Terus lanjut anak-anak, ya. Di bulan terakhir tadi banyak ulama mengatakan di 10 hari terakhir itu banyak yang mengatakan bahwa kita akan menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar, yang pahalanya akan dilapatkan 1000 kali jika kita bisa melaksanakan itu. Itu menurut beberapa pendapat ulama. Tapi kemarin saya mendengar dari Pak Kiai yang sangat terkenal, Gus Baha, itu mengatakan malah begini, bukan tidak hanya di 10 hari terakhir, siapapun yang melaksanakan puasa dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail, tadarus, mengkaji Al-Quran dan seterusnya, insya Allah menurut beliau katanya pahalanya juga sama, kita akan mendapatkan dilipatkan menjadi 1000 kali. Kalau kamu kemarin bisa mengatakan Al-Quran, insya Allah pahalanya menjadi 1000 kali. Makanya sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, ayo kita yang bersungguh-sungguh. Biasanya di akhir Ramadan ini banyak kegiatan, terutama dari anak-anak, dari ibu-ibu, bapak-bapaknya juga mendukung ya biasanya. Biasanya kalau di minggu terakhir itu masjidnya rodok lodang, sopir rodok kurang. Ya karena apa? Mungkin banyak
apa yang keluar untuk memenuhi kebutuhan hajat di dalam menghadapi bulan Idul Fitri. Sing klambi anyar, curut klambi anyar. Kadang-kadang ayo abu ndang nang mall. Ayo ndang tumbas ke klambi. Sing ibu-ibu yo ngono, ayo Pak jajane kurang genep lho. Ndang digenepi surat keterak bodoh. Nah. Gamisi juga belum, bodoh masa orang nyari. Itu nggih. Jangan sampai kita hanya nganyari mung pakaian tok, tetapi nganyari apa yang ada di bulan Syawal itu. Nggih. Kita melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, kita terapkan dalam kehidupan sehari di bulan-bulan berikutnya. Nggih. Jadi tolong nanti diperhatikan, walaupun kita di akhir bulan Ramadan, karena bulan sangat mulia, bulan yang suci, dan kita akan ditinggalkannya bulan itu, dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali bulan Ramadan untuk tahun berikutnya. Amin. Pengen deh? Pengen dong? Semua orang pasti pengen ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Nah orang kepengen berarti yo, iya ya. Nah orang kepengen berarti yo, orang rada normal berarti. Nah, makanya yuk semua orang pasti ingin ketemu bulan Ramadan. Artinya usia kita akan dipanjangkan oleh Allah. Dengan usia kita yang panjang, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah sehingga kita mendapatkan gelar sesuai dengan apa yang dalam surah Al-Baqarah tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Ya, kita menjadi pemenang, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa anak-anak? Kira-kira apa takwa itu? Ya, takwa itu secara lugah, secara bahasa bisa diartikan takut. Ya, takut karo sapa ya? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sependapat mengatakan bahwa yang dinamakan takwa itu adalah menjalankan semua perintah. Ya, menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Tolong diperhatikan. Walaupun kita tidak bisa semua menjalankan perintah, ayo kita berusaha. Ya, contoh kecil anak-anak. Ini yang terkait dengan anak-anak. Ya, terkait dengan anak. Yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak ada zakat dan sebagainya. Belajar pun itu adalah suatu ibadah. Tolong diperhatikan. Belajar adalah menuntut ilmu, itu adalah suatu ibadah. Makanya kalau kita tahu bahwa belajar adalah ibadah, ayo ya Pak Marji pesan pada kalian semua, kita tingkatkan belajar kita dengan baik. Ya, jangan sak kepenake dhewe. Karena tanggung jawab dan tugas pokok kamu adalah belajar. Karena apa? Dengan belajar yang tekun, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu manusia dapat apa nana? Dapat memperbaiki dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Nanti kami sosok ya. Dapat meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Ya. Karena apa nana? Di dalam surat An-Tin bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, apa yang bedakan anak kira-kira? Sing beda itu manusia diberi oleh Allah dengan akal dan pikiran. Nah, itulah ya, akal dan pikiran itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena apa Nana? Bahwa Allah menciptakan makhluk itu tidak hanya manusia satu-satunya, tapi ada makhluk lain. Ada siapa? Ada malaikat, ada jin, ada
setan, ya. Ada yang lain, ada binatang yang lain dan sebagainya. Itu adalah makhluk Allah. Tetapi Allah itu meninggikan derajat manusia dengan diberi akal dan pikiran. Ayo, begitu hebatnya kita diberi Allah keistimewaan akal dan pikiran. Ayo akal pikiran kita asah sebaik mungkin sehingga bisa berguna untuk kesejahteraan diri kita sendiri, bahkan bisa berguna untuk orang lain. Ya, karena manusia di hadapan Allah katanya manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, ojo mikir awake dhewe. Karena apa anak-anak? Jenenge manungsa iku betul dikatakan sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, ayo anugerah akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita jaga sebaik mungkin. Kita pelihara, kita asah sehingga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jam piro cak pikirin cak? Bukannya jam piro? 17.35 Pak. 17.35. Oh, masih ada 5 menit. Ya, ada 5 menit. Oke. Saya lanjut ya. Terkait dengan manusia tadi anak-anak, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna karena milik akal dan pikiran. Tetapi di dalam surat Atin itu juga mengatakan manusia itu bahkan bisa lebih kejam daripada binatang. Ya, karena apa? Mereka tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik. Anak-anak sering melihat di medsos atau di TV, gara-gara sesuatu sepele yang tidak ada artinya, nyawa sebagai taruhannya. Itu orang lain masih nodok tetapi kalau saudara bahkan ibunya sendiri itu kan naudzubillah. Nah itulah fungsinya kita mengelola akal kita. Walaupun kita beri akal pikiran yang luar biasa oleh Allah, maka kita harus jaga dengan baik. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran surat Atin tadi. Ya, kita jaga akal pikiran kita sehingga kita menjadi hidup kita terarah, hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi berguna, hidup kita menjadi bermanfaat untuk siapapun, bahkan untuk diri kita sendiri. Ini Bapak, Ibu serta anak-anakku yang bisa sampaikan karena tinggal beberapa detik lagi. Ya, tolong untuk diperhatikan apa yang sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmahnya, walaupun ya sedikit ya. Walaupun sedikit, anak-anak bisa mengambil hikmah yang saya sampaikan. Yang paling pokok apa anak-anak? Diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang pokok. Ya. Duit ilmu tapi orang diterapkan ya pada juga pokok. Ya, punya ilmu diterapkan, ditularkan, dibagikan kepada orang lain, sehingga kita benar-benar bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Mungkin itu anak-anak yang bisa sampaikan. Kita menunggu beberapa menit lagi untuk berbuka. Nanti sebelum berbuka silakan dipersiapkan dulu ya, dipersiapkan dulu dengan baik. Nanti kita berdoa bersama. Doa berbuka ra iso ya? Piye jajan? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqamtu bi rahmatika ya Allah. Itu nanti kalau kita sudah jauh. Ini hanya mengingatkan saja. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersiapkan bukane.
Disiapkan di depannya. Nanti ada makannya dari sekolah nggih. Tutupin. Gambar. Lah monggo. Monggo Bapak Ibu, katanya ada foto bersama dulu. Monggo, foto bersama dulu. Foto bersama. Mumpung Cek Padang. Cek ning kono kabeh, Mas.